Halo, bertemu lagi dengan Bu Aloy dalam pembelajaran turunan fungsi aljabar bagian kedua. Tapi sebelum kita membahas materinya, Bu Aloy berharap kalian saat ini dalam kondisi sehat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih tetap bisa bertemu walaupun secara daring. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi di bagian 1. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang Bu Alay perlu sampaikan. Di antaranya adalah tentang definisi turunan. Nah, definisi turunan kalian lihat di sini adalah rumusan yang menggunakan limit. Nah, kemarin pada bagian pertama Bu Ale memberikan tugas pada kalian untuk menentukan turunan tetapi menggunakan definisinya. Artinya kalian harus mengerjakan menggunakan limitnya. Tetapi ternyata sebagian besar dari kalian tidak mengikuti aturan itu bahwa kalian harus menentukan definisi dengan turunan. Definisi turunan berarti menggunakan rumus limitnya, sehingga otomatis bagi kalian yang mengerjakan tugas tidak menggunakan definisi turunan berarti adalah salah tugasnya, ya. Kemudian ada juga yang sudah benar menggunakan rumus definisi, tetapi pada inti pengerjaannya adalah ketika kalian memproses mengerjakan itu, seperti di pekerjaan limit pembelajaran yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan adalah kalau kita mengerjakan menggunakan limit selama nilai pendekatan belum dimasukkan, kalian tetap harus menuliskan limitnya. Nah, itu ada beberapa siswa yang masih salah. Sehingga ya secara pekerjaannya sebenarnya harusnya salah. Tetapi karena itu sudah menggunakan definisi, Bu Ale menganggap ya tetap ada nilainya. Kecuali tadi yang tidak menggunakan rumus definisi, otomatis tugasnya nilainya salah. Oke, sekarang kita masuk ke Nah, coba kamu perhatikan di sana ada beberapa rumus turunan. Ini Bu Ale sekedar mengingatkan kembali. Kenapa? Karena nanti di materi berikutnya itu kita akan menggunakan rumus turunan ini, ya. Di sini ada fungsi fx-nya sama dengan k, artinya k-nya konstan, maka turunannya 0. Kemudian kalau fx-nya kx, maka turunannya k. Nah, kalau di sini k-nya sama dengan 1, otomatis fungsi fx sama dengan x, sehingga turunannya nilainya 1. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi identitas, ya. Jadi kalau nilai k-nya 1, maka turunannya pasti 1. Kemudian yang ketiga, nah inilah yang disebut rumus turunan, bukan definisi turunan. Jadi beda ya, kalian harus cermati hal itu. Di bagian pertama sudah dijelaskan, definisi turunan itu yang menggunakan limit, kalau rumus turunan berarti yang menggunakan secara rumus. Nah, di sini rumus turunan adalah x pangkat n, turunannya menjadi n kali pangkat n min 1. Kemudian yang ini adalah kalau konstan kalikan fungsi x, maka turunannya konstannya tetap dikalikan turunan x-nya. Kemudian ux plus minus vx, di sini berarti plus dan minusnya tetap. Nah, yang dicari adalah turunannya masing-masing u aksen v aksen. Nah, coba perhatikan contohnya. Nah, kalian lihat contohnya di sana ada 5 contoh, kalian cermati.
Ingat ya, kemarin sudah, kita tinggal mengulang. Di sini karena fx-nya sama dengan 6, otomatis turunannya 0. Fx-nya min 2x, turunannya min 2. Kalau fx-nya x pangkat 3, berarti 3-nya diturunkan, pangkatnya berkurang 1. Hasilnya 3x kuadrat. Kalau di sini ada konstan, ya, k itu konstan, berarti 2 konstannya tetap dikalikan turunannya. Hasilnya 8x pangkat 3. Kemudian kalau di sini ada masing-masing tanda plus atau min, jumlah atau kurang, maka di sini pun hasilnya juga tetap sama. Dengan cara menurunkan 4 kali 2, 8, 4-nya berkurang 1 menjadi 3, terus 2 diturunkan menjadi 2, 2 berkurang 1 menjadi 1, sehingga hasilnya 2x. Min 3x diturunkan, hasilnya min 3. Nah, itu sekilas dari penerapan rumus-rumus turunan yang sudah kita bahas di pertemuan pada bagian pertama. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Kemarin juga sudah dibahas ya, tetapi ini untuk sekedar mengingatkan bahwa kalau ada perkalian fungsi, nah di sini ada perkalian fungsi, berarti Y sama dengan UV, turunannya itu adalah Y aksen, U aksen V plus UV aksen. Kalau ada pembagian, nah di atasnya di sini sama, hampir sama, hanya bedanya di sini dikurang kalau perkalian itu ditambah. Dan kalau pembagian harus dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini rumusnya kemarin juga sudah. Kita perhatikan contohnya saja ya. Di sini ada 2x plus 3 dikalikan x kuadrat plus 2. Maka masing-masing cari turunannya. Ya, betul. Untuk U turunannya 2. Kemudian untuk V karena x kuadrat turunannya 2x. Kemudian kita posisikan sesuai rumusannya. U aksen 2, V x kuadrat plus 2, U 2x plus 3, V aksen 2x. Kemudian dikalikan. Nah, yang mempunyai pangkat sama boleh dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat plus 6x plus 4. Itu untuk yang perkalian. Kita masuk contoh yang berikutnya untuk pembagian. Nah, di sini prinsipnya sama. Kita tentukan dulu UX-nya. UX-nya x kuadrat, turunannya 2x. V 3x plus 1, turunannya 3. Dimasukkan sesuai rumusannya. U aksen kali V, V aksen kali U. Hasilnya 6x kuadrat plus 2x min 3x kuadrat. Ingat, pembaginya adalah V kuadrat. Nah, pada V kuadrat ini, kalau dalam ujian atau dalam ulangan, misalnya kalau tidak pada opsi jawabannya tidak dikuadratkan, ya kalian tidak perlu mengkuadratkan. Kalau seandainya hasilnya tetap dalam bentuk kuadrat. Nah, di sini kita kurangkan 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat ditambah 2x per 3x min 1 kuadrat. Nah, itu adalah bentuk pembagian. Kita lanjut. Nah, kita bahas aturan rantai. Sebenarnya aturan rantai ini adalah turunan tetapi yang berturut-turut ya. Di sini dituliskan dy per dx. Nah, dy per dx itu d itu artinya diferensial atau kata lain dari turunan, atau bisa juga disebut derivatif. Jadi bisa turunan, bisa diferensial, bisa derivatif. Nah, ini dibaca diferensial y terhadap x. Nilainya sama dengan diferensial y terhadap u dan diferensial u terhadap x. Jadi seperti bentuk perkalian silang, maka hasilnya menjadi diferensial y terhadap x. Tetapi aturan rantai ini bisa menggunakan rumus lain yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini. Jadi kalau di sini ada fx sama dengan ux pangkat n, maka turunannya itu menjadi n diturunkan
kali UX pangkat N min 1 kali U aksen X. Nah, rumus ini lebih gampang digunakan daripada menggunakan rumus yang tadi, yaitu yang dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian menemui soal dalam bentuk perpangkatan, maka otomatis gunakanlah rumusan yang ini. Kita perhatikan contohnya. Di sini UX-nya adalah 2X plus 1, maka turunannya 2. N-nya adalah 4. Maka rumusannya N kali UX pangkat N-1 kali U aksen X. 4, UX-nya 2X plus 1, N-nya 4 dikurangi 1, kali turunan UX-nya adalah 2. Nah, coba perhatikan. Kalian boleh mengalihkan bilangan itu adalah kalau bilangannya tidak berpangkat. Kalau bilangannya berpangkat berarti tidak boleh dikalikan kalau seandainya pangkatnya tidak sama. Maka ini yang boleh dikalikan adalah hanyalah 4 kali 2. Sedangkan perpangkatannya kalian tidak perlu memangkatkan. Kalau dalam ujian atau dalam ulangan, kalau seandainya option jawabannya itu harus dipangkatkan, berarti kalian harus memangkatkan. Tetapi biasanya yang dipangkatkan adalah kalau pangkatnya lebih kecil dari 3. Kalau 3 ke atas kalian tidak perlu memangkatkan. Oke? Ya. Jadi ini kenapa kok saya memberikannya lebih cepat, karena ini hanya mengulang dari bagian pertama pada pertemuan kemarin. Kenapa ini diulang? Karena nanti ini akan kita gunakan untuk menentukan hasil dari materi berikutnya. Oke? Ya, lanjut. Nah, inilah materi baru yang akan kita pelajari. Jadi di sini materi barunya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya, atau B ya, B-nya fungsi naik, fungsi turun. Kalau ada sebuah himpunan itu mempunyai interval yaitu X lebih dari A kurang dari B, maka berlaku yang pertama, fungsi fx adalah fungsi yang naik kalau interval A-nya itu ya, pada interval A-nya itu f aksen X-nya lebih besar 0 atau daerah positif. Kemudian yang kedua, jika fx adalah fungsi turun pada interval A, maka kalau f aksen X-nya kurang dari 0 atau daerah negatif. Jadi cukup membedakan daerah yang positif dan daerah yang negatif. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini contohnya. Tentukan interval naik dan interval turun dari fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat min 12x plus 5. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita menurunkan fungsi fx-nya. Jadi di sini fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 5 itu kita turunkan, hasilnya 6x min 12. Nah, kalau menurunkan yang seperti inilah kalian harus menggunakan rumus turunan, tidak perlu menggunakan definisi turunan, karena kalau menggunakan definisi turunan terlalu panjang. Nah, untuk bisa menentukan nilai dari interval naik dan turun, maka kalian harus membuat supaya fungsi turunannya itu menjadi sama dengan 0, f aksen X sama dengan 0. Nah, posisi seperti ini
dinamakan posisi stasioner atau diam, ya, dalam kondisi diam. Kita letakkan fungsi f aksen x-nya, yaitu 6x min 12 sama dengan 0, sehingga hasil x-nya adalah 2. Nah, nanti nilai x sama dengan 2 inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan di daerah mana fungsi itu akan naik dan fungsi itu akan turun. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan 2 itu kita tempatkan pada sebuah garis bilangan. Maka garis bilangan ini, ya, 2 posisinya di sini, 2 membagi 2 daerah, yaitu daerah yang di sebelah kiri 2 dan daerah yang di sebelah kanan 2. Di sebelah kiri 2 berarti bilangan-bilangannya bisa 1, bisa 0, bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian di daerah kanan berarti bilangannya yang lebih besar 2, bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka kita harus mengambil salah satu nilai dari masing-masing posisi itu. Nah, saya contohkan di sini. Untuk posisi yang di sebelah kiri 2, saya mengambil nilai x sama dengan 0. Terus kalau kalian muncul pertanyaan, boleh nggak mengambil 1, min 1, min 2? Boleh, ya, boleh. Selama itu memang posisinya dia berada di sebelah kiri 2. Nah, kemudian x sama dengan 0 ini dikemanakan? Dimasukkan ke dalam f aksennya. Ya, berarti 6, tadi kan f aksen x-nya adalah 6x min 12. Nah, kita masukkan nilai x sama dengan 0-nya, berarti 6 kali 0 min 12, ternyata hasilnya negatif 12. Maka negatif berarti lebih kecil 0. Bilangan-bilangan yang lebih kecil 0 itu adalah bilangan yang negatif. Maka daerah di sebelah kiri 2 itu adalah daerah negatif. Jelas? Ya. Kemudian sekarang kita ganti daerah yang di sebelah kanan 2. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tetapi di sini saya mengambil contoh 4. Kalau kamu misalnya mau mengambil 3, boleh 5, 6, 7, oh silahkan. Yang penting syaratnya adalah bahwa bilangan yang diambil adalah yang lebih besar 2. Sama prosesnya seperti yang pertama tadi, kita masukkan nilai 4, ternyata hasilnya positif 12, berarti lebih besar 0. Maka daerah yang berada di sebelah kanan 2 itu daerahnya adalah daerah positif. Nah, sekarang kita tinggal melihat. Tadi kalau interval turun itu adalah yang negatif. Kalau interval yang naik adalah yang positif. Nah, kita lihat. Ternyata 2 ke kiri itu bilangannya apa? Dari 2, oh lebih kecil. Nah, maka di sini bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa interval turun pada nilai x kurang dari 2. Berarti di sini bisa 1, bisa 0, bisa min 1, dan seterusnya. Kemudian interval naik adalah tadi ingat, berarti harus yang positif karena f aksennya harus lebih besar 0 atau positif. Maka di sini bilangannya adalah yang berada di sebelah kanan 2. Nah, bilangan sebelah kanan 2 itu kan berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Itu artinya bilangannya lebih besar dari 2. Maka kesimpulannya menjadi interval naik pada x lebih besar dari 2. Oke anak-anak, bagaimana? Bisa diterima penjelasan Bu Alo ini?
Oke, bisa ya. Nanti akan lebih jelas lagi kita masuk ke contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. Nah, di sini pangkatnya semakin besar. Jadi pangkat yang semakin besar itu akan mempengaruhi nilai X-nya nanti. Oke? Ya. Nah, di sini kunci dasarnya adalah kalian harus mengingat kembali tentang pengfaktoran materi kelas 10. Makanya dulu ketika kelas 10 kenapa ini harus kamu tahu, harus bisa, karena pasti akan dipakai di kelas 11 dipakai, apalagi di kelas 12. Pemfaktoran ini akan selalu kita gunakan. Oke? Ya. Nah, seperti tadi kita turunkan ya. X pangkat 3 menjadi 3x kuadrat, 3x kuadrat menjadi 6x, min 45x menjadi min 45, 10-nya 0. Nah, ini f aksen x-nya ini tadi sama harus dibuat stasioner ya. Berarti disama dengankan 0. Nah, karena ini bilangannya lebih besar dan ketika kita lihat ternyata bilangannya sama-sama mempunyai faktor 3, maka boleh kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya x kuadrat plus 2x min 15. Nah, berarti kita faktorkan ya. Kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. Maka di sini ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah x sama dengan min 5 dan nilai yang kedua adalah x sama dengan 3. Nah, di sini sama. Nilai itu masing-masing diletakkan dalam barisan bilangan. Karena ada dua nilai, berarti daerahnya dibagi menjadi 3, yaitu di sebelah kiri min 5, di antara min 5 dan 3, dan lebih besar 3. Berarti kita mengambil titik ujinya juga ada 3. Sekarang lihat. Di sini min 5. Sebelah kiri min 5. Berarti bilangan-bilangan di sebelah kiri min 5. Bisa min 6, bisa min 7, bisa min 8 dan seterusnya. Tapi di sini Bu Ale mengambil contoh min 10 gitu. Ya. Sama seperti tadi dimasukkan ke dalam turunannya ya. Nah, ini tadi harusnya kuadrat ya, bukan, karena di sini bilangannya tadi kan turunannya 3x kuadrat ya. Ini. Lah, berarti ini min 10 kuadrat, berarti kan 100 kali 3, 300. Ya, kemudian di sini 6 kali min 10, berarti min 60. Ini ya. Kemudian dikurangkan. 60 berarti min 105. 300 dikurangi 105, hasilnya 195. Ternyata bagaimana? Lebih besar 0. Sudah? Nah, sekarang kita ambil yang berada di tengah. Yang di tengah itu kalau kamu ambil antara bilangan di antara min 5 dan 3. Nah, yang paling gampang yang diambil adalah 0. Ya. Kita masukkan 0 kuadrat kali 0, ternyata hasilnya negatif 45. Berarti kurang dari 0. Kemudian ini 5 kuadrat berarti 25, 75 ditambah 75 ditambah 30, 105 dikurangi 45. Nah, ini hasilnya harusnya positif ya. Ini tadi perhitungannya. Jadi ini hasilnya harusnya 5 kuadrat kali 3, 75 ditambah 30, 105 dikurangi 45. Berarti hasilnya positif 65. Maka di sini lebih besar 0. Maka di sini menjadi
positif. Nah ini ya, di ini hasilnya harusnya 60 karena 105 dikurangi 45 hasilnya positif 60. Nah pertanyaannya yang harus dijawab adalah yang ditanyakan interval naik, berarti yang bertanda positif. Yang bertanda positif itu berarti di sini X kurang dari negatif 5 atau X lebih besar 3, karena di sebelah kanan 3 dan di sebelah kiri negatif 5. Terus turun berarti di antara keduanya, yaitu berarti membacanya X lebih dari negatif 5 kurang dari 3. Nah itu adalah untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah ini nanti materi yang berikutnya ini adalah ada titik stasioner ya, kemudian ada contohnya, lanjutannya ya. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah sekarang yang harus kamu kerjakan di sini adalah nanti latihan soalnya. Di sini ada 3 latihan soal ya. Nah itu harus kalian kerjakan. Kemudian tugas dikumpulkan di Edmodo hari Jumat tanggal 23 Oktober paling lambat jam 17. Ingat jangan sampai terlambat, karena kalian sudah tahu jam 17 saja kadang masih ada yang lupa. Ingat ya, nanti kalau ada lupa berarti terlambat, seperti konsekuensi yang pernah saya sampaikan, nilai dikurangi. Oke, semoga apa yang Bu Alay sampaikan ini bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa nanti tugasnya, ingat ini tugasnya harus jam 17 paling lambat. Oke. Ya. Selamat belajar. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk minggu depan.